Oke, saya akan coba bahas sebuah soal yang di-request. Ini dari modul tutorial ke-8 tahun 2018-19 mengenai interferensi. Oke, kita lihat di soal. Kita memiliki dua gelombang cahaya di udara, katanya ya, dengan panjang gelombang lambda 600 nanometer ya. Jadi yang ini perlu ditekankan bahwa ini adalah lambda dari gelombang di udara. Katanya begitu ya. Awalnya dalam fase yang sama ya. Jadi gelombangnya dua itu maksudnya adalah ini gelombang yang satu. Mungkin saya bikin aja satu yang bawah ya. Ini gelombang yang dua, yang atas. Jadi dua garis warna merah ini melambangkan gelombangnya. Kemudian melakukan merambat melalui lapisan plastik seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini dengan panjang L1 4 mikrometer, L2 3,5 mikrometer, kemudian indeks bias plastik 1 1,4, indeks bias plastik 2 yang berwarna pink 1,6. Pertanyaannya adalah yang A, berapakah kelipatan lambda yang memberikan perbedaan fase setelah keduanya melewati lapisan? Ini mungkin soalnya agak sedikit berbeda dengan aslinya, jadi saya coba jelaskan aslinya ya. Saya ambil, coba kita lihat gambar di bawah ini, sudah saya copy gambarnya agak besar. Jadi ada dua buah gelombang, yang bawah itu gelombang 1, katakanlah. Yang ini gelombang 1, yang atas adalah gelombang 2. Awalnya fasanya sama ya. Kemudian dia bergerak melewati masing-masing gelombang beda lapisannya, baik indeks biasnya maupun panjang lapisannya. Nah, ketika keduanya mencapai suatu titik ya, yaitu saya bikin sini titik hitam di garis ini ya, ada titik hitam di sini, di bawah ada titik hitam. Ketika jadi itu tepat N keluar dari N1 ya, ada garis biru ini saya berikan. Nah, berapakah beda fase dari kedua gelombang tersebut? Kenapa bisa terjadi beda fase? Kita lihat sini ya. Jadi sebelum kita bicara tentang jawabannya, ada dua poin yang penting di sini ya. Yang pertama adalah jika kita bicara tentang beda fase antara gelombang, ya, beda fase itu kan beda fase. Kita harus ingatkan, beda fase itu muncul akibat adanya beda jalan yang ditempuh oleh gelombang. Artinya adalah dia bergantung dengan beda panjang jalannya. Kita kasih delta L, biasanya delta X. Sama saja. Tapi kan ini delta L adalah meter, ini satuannya radian, agar sama maka dikalikan dengan konstanta atau bilangan gelombang. Ya, jadi ini adalah beda fasanya. Karena gelombang ini awalnya sama fasanya ya, jadi beda fase jadi karena ada beda jalan. K itu kita tahu bahwa sama dengan ini 2pi per lambda dikali delta L. Ya, jadi fase ketika dia di awal, titik awal sampai ke titik akhir bergantung pada panjang jalannya. Yang kedua adalah apa pengaruh dari indeks bias terhadap gelombang tersebut ya. Jadi pengaruh indeks bias itu apa? Terhadap besaran gelombang. Atau saya lebih senang kadang apa hubungan antara indeks bias dengan gelombangnya. Di sini kalau kita melihat pada bagian awal bab ini ya, tentang pembiasan cahaya, kalian bisa lihat bahwa ketika sebuah gelombang dari udara masuk ke sebuah bahan dengan indeks bias tertentu, maka lambdanya akan berubah. Berapa lambdanya?
indeks bias suatu gelombang yang berada dalam suatu bahan. Panjang gelombang suatu gelombang yang ada pada suatu bahan dengan indeks bias N itu sama dengan panjang gelombang di udara dibagi dengan indeks biasnya. Dua hal ini ya. Jadi kita tahu ya, pertama beda fasanya itu bergantung dengan jalan yang ditempuhnya, panjang jalannya. Kemudian apa pengaruh indeks bias? Nanti lambdanya berubah. Oke, kita sekarang ya, kita kembali ke gambar. Bayangkan, ada gelombang 2, gelombang 1. Awalnya sama fasanya. Ya, gelombangnya sama kan? Berarti gini kayak gini. Ketika dia masih di udara, panjang gelombangnya lambda 600 nanometer. Tapi ketika dia masuk ke bahan N1, maka panjang gelombangnya adalah 600 nanometer dibagi N1. Berarti dibagi 1,4. Kira-kira ya di 500-an. Maka jadi berkurang kan? Jadi begini kira-kira gelombangnya. Yang awalnya sepanjang ini misalkan, maka nanti akan mengecil. Gitu misalkan ya. Yang ini gimana yang N2? Yang N2 juga sama kan? Tapi N2 lebih besar indeks biasnya. Berarti nanti lambdanya makin kecil. Kira-kira gini kalau saya gambar. Mungkin gini ya. Nyampe sini, kembali ke udara. Berarti dia akan kira-kira begitu. Ya. Kalau dilihat berarti lihat fasanya kan. Antara gelombang yang lewat N1 dan N2 di ujung sini beda kan? Ya, itulah berarti ada beda fasa yang muncul akibat ada beda jalan yang ditempuh. Kita cek satu persatu ya. Kita cek untuk gelombang 1 sekarang. Untuk jawaban A dulu, ini yang mau saya jawab. Ya, untuk gelombang 1, saya hitung beda fasanya ya. Jadi beda fasa antara titik awal sama akhirnya ya. Saya bikin aja di sini. Titik awalnya adalah di X sama dengan 0. Ini awalnya. Kemudian setelah lewat N2 berarti ini X sama dengan L2. Yang ini berarti X sama dengan L1. Berarti gelombang 1 untuk mencapai titik ini. Ya, kita bikin ya. Ini titik inisialnya. Ini titik finalnya. Nah, ya. Berarti beda fase itu sama dengan 2pi per lambda gelombang 1, gitu kan ya. Berarti L-nya adalah L final dikurangin L inisial. Masalahnya adalah gelombang 1 itu ada dua, lebih panjang. Kita bisa hitung ya. Indeks biasnya N1 berarti sama dengan 2pi per lambda satunya adalah berarti kita pakai yang kedua ini. Sifatnya ya. Berarti ini adalah lambdanya dibagi N1. Dikali LF-nya adalah ujungnya di L1 dikurangin 0. Kita hitung, maka ini sama dengan 2pi per lambda kali N1 kali L1 ya. Lihat soalnya ya, mintanya adalah berapa kelipatan lambda. Kita kembali ke soal sini ya, di A lihat. A berapa kelipatan lambda. Kalau diminta kelipatan lambda, maka nanti di sini kalian tetap dalam bentuk kali berapa kali 2pi ya. Jangan diubah. Berarti sama dengan, saya kira di situ nanti. Karena kalau masukkan 2pi itu susah lagi. Sama dengan berarti 2pi dikali, kita hitung ya, N1-nya dikalikan dengan L1 dibagi dengan lambda. Kalau Anda hitung, Anda akan dapat hasilnya, kira-kira kita hitung sama-sama. N1-nya kita masukkan nilainya 1,4. Kemudian L1-nya kita masukkan 4 mikrometer, berarti 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan lambdanya adalah
600 nanometer, berarti 10 pangkat minus 9. Hasilnya adalah ini 9,333. Ya. Nah, 2pi ini kalau Anda lihat ada di catatan atau di video sebelumnya bahwa 2pi itu setara dengan lambda kan, maka ini hasilnya adalah sekitar 9,33 lambda ya. Jadi ingat, di sini saya kasih sedikit catatan saja bahwa kalau saya punya gelombang seperti ini dalam X, kalau sumbunya ini X, berarti kan ininya adalah lambda, ininya kalau dalam sinus fasenya 0, ini pi, ini 2pi ya. Maka dari sini lambda itu setara dengan 2pi. Maka saya ubah 2pi-nya jadi lambda. Itulah kenapa 2pi tidak saya hitung. Kemudian yang gelombang 2 kita coba lagi. Gelombang 2 beda fasanya itu, ini perlu hati-hati ya. Gelombang 2 kalau kita lihat, pertama dia dari X0 sampai X sama dengan L2, dia melewati plastik indeks BSN2. Tapi dari L2 sampai ke L1, dia di udara lagi. Ya, berarti ini kan udara itu N-nya sama yang 1 ya. Jadi yang di sini, ini kan udara, itu N sama dengan 1. Artinya adalah ya lambdanya kembali ke lambda biasa. Lambda yang 600 nanometer. Berarti nanti kita bagi dua, karena ada dua jalur yang berbeda bahan. Pertama, 2pi dulu per lambda 2. Dia dari X0 sampai L2 ya, berarti ini dari L2 kurangi 0. Ditambah selanjutnya dia jalan lagi tapi di udara. Berarti di udara itu 2pi. Lambdanya nggak perlu diubah sama kita ya. Dari L1 kurangin L2. Kita hitung ini sama dengan berarti 2pi. Lambda 2 adalah lambda per N2. Berarti saya pindahkan aja ya. Lambda N2-nya pindah ke atas kali L2 ditambah 2pi per lambda L1 kurangi L2 ya. Kita bisa hitung lagi angka-angkanya. 2pi-nya tetap di luar saja, jangan dimasukkan ke dalam perhitungan. Nanti hasilnya adalah kita bisa hitung, masukkan N2-nya sama dengan 1,6, kemudian L2-nya 3,5 mikrometer, L1-nya 4 mikrometer. Dihitung, maka nanti hasilnya adalah, kalau Anda benar hitungnya ya, 10,16667 ya. Maka ini sama dengan 2pi setara dengan lambda, berarti adalah 10,167 lambda. Dari sini kita bisa jawab dengan mudah berapa kelipatan lambda yang memberikan beda fase setelah keduanya lewat lapisan. Ya udah kita hitung saja. Berarti beda fase totalnya sama dengan ini gelombang 2, ini gelombang 1. Jadi berapa? 10,167 lambda dikurangin 9,33 lambda. Ini hasilnya ya kira-kira dikurangin 9,3333 kira-kira 0,833. 0,833 lambda. Ya. Jadi jawabannya adalah 0,833 kelipatan lambda. Itu yang A. Yang B-nya adalah jika kedua gelombang kemudian tiba pada suatu titik yang sama, apakah interferensi kosmetik total, destruktif total,
rata-rata tapi dekat dengan konstruktif total atau rata-rata tapi lebih dekat ke destruktif total. Nah, di sini kan kita sudah belajar dulu kan ya. Kalau kita bicara interferensi, ya, interferensi kan ada dua ya, bisa konstruktif atau bisa destruktif maksimum minimum. Apa syaratnya? Konstruktif itu jika beda fasa antara kedua gelombangnya itu pada akhirnya bisa sefasa kan ya, berarti beda fasanya berapa? 0 atau 2pi atau 4pi atau seterusnya. Ya ini kita bikin berarti 2pi dikalikan M. Dengan M-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, seterusnya. Sedangkan destruktif itu jika beda fasanya sama dengan pi, 3pi, 5pi, seterusnya. Atau saya jadikan 2pi, ininya adalah M. Tambah setengah, untuk M-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, seterusnya. Ya, artinya adalah atau ini sama juga dengan 2pi dengan lambda kan ya, berarti ini M lambda, yang ini adalah M plus setengah lambda. Sekarang dari soal kita dapatnya adalah dari jawaban A kita punya bahwa beda fase totalnya sama dengan 0,833 lambda. Kira-kira ini masuk yang mana? Kan berarti ini sama dengan, kalau saya bikin berarti M-nya 0,833 ya. Bukan bilangan bulat kan, dan bukan kelipatan setengah-setengah juga ya. Artinya adalah konstruktif dia bukan, karena dia 0, destruktif juga bukan, karena dia bukan 0,5. Ya, berarti yang ini adalah rata-rata atau pertengahan. Pertengahannya gimana? Apakah dekat ke konstruktif atau destruktif? Berarti kan 0,833. Kita cek apakah dia lebih dekat ke 0,5 atau ke angka bulat. Kan dia lebih dekat ke angka bulat kan? Berarti ini mendekati konstruktif ya. Kenapa? Karena ini 0,833 lebih dekat ke M angka bulat dibandingkan ke M yang 0,5. Oke, itulah jawaban dari soal ini.